Halo, Sagittarius, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu Sagittarius single ya di bulan Februari, dan tentunya ini adalah percintaan ya temanya. Ingat ya, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalaupun suaranya kurang keras ya atau kekecilan, jangan lupa kalian memakai handfree ya ataupun saat mendengarkan. Tapi kalau tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya. Gak usah didengerin, gak usah ditonton. Kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak sesuai atau cocok buat kamu. Jadi simple, oke? Sekarang kita akan lihat di sini untuk energi percintaan kamu ya, Sagittarius single di bulan Februari. Kita akan tarik untuk 3 kartu oracle-nya dulu ya. Percintaan Sagittarius, di sini ada very soon. Oke. Dan juga calling in your soulmate. Oke. Kemudian di sini kita punya apa lagi untuk Sagittarius single di bulan Februari. Oke. Ada forgiving and learning. Oke. Ya. Very soon calling in your soulmate and forgiving and learning. Kita lihat dari kartu tarotnya, kita tarik 5 ya. Oke, di sini ada the Fool. Kemudian di sini kita punya Nine of Wands, the World, Oke, sorry, kita ambil yang udah jatuh ya, yang udah terbuka. Di sini ada Nine of Pentacles dan juga di sini ada the Empress. Oke. Dan di bottomnya di sini ada the Hierophant. Oke, Hierophant. Di sini yang aku lihat sepertinya kamu ini lagi sedang, aku lihat di sini kamu lagi sedang ini ya, seperti seseorang yang menikmati masa single gitu ya, atau kebebasan kamu di sini. Dan kamu berharap ya, bisa ini berharap tentang kejelasan status kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat seperti kamu itu mungkin sedang ada masa jeda ya dengan pasangan kamu. Bisa ini pasangan resmi ya. Jadi kayak kamu mungkin udah menikah dengan orang ini, tapi saat ini kamu ada dalam fase separation ya. Kayak mungkin berpisah tapi kayak statusnya tuh belum ada gitu. Tapi kamu kayak berharap gitu ya, meskipun kamu di sini menikmati gitu ya, menikmati masa single kamu, tapi kamu kayak masih berharap untuk orang ini tuh kayak sadar gitu loh, kembali ke kamu. Nah, kayak gitu. Ya.
dan kamu tuh kayak berada dalam posisi seperti di satu sisi kamu tuh ingin bener-bener bisa bebas gitu, bisa lepas gitu, tapi di satu sisi tuh kayak kamu tuh pengen berharap gitu ya, dia itu kayak kembali sama kamu gitu istilahnya ya. Karena di sini masih ada sesuatu hal ya. Kayak hubungan yang belum ada kejelasan gitu ya, belum ada kejelasan status gitu. Kalian ini memang udah menikah ya, tapi kalian ini tidak sama saat ini gitu istilahnya. Ya. Tapi kamu kayak orang yang sudah dalam fase melepas gitu loh ya. Jadi kayak enggak dalam satu situasi yang depresi itu enggak ya. Kamu kayak udah bisa melewati masa-masa itu gitu. Cuman di sini kamunya hanya berdiam gitu ya, kayak berdiam diri, santai, hanya menunggu gitu loh istilahnya. Kamu tidak terlalu ngejar, juga tidak terlalu, maksudnya ngejar di sini kamu kayak nggak mencari pasangan kamu atau bener-bener bicara gitu ya, ngomong, memulai dulu gimana sebenarnya kelanjutan hubungan kamu itu enggak ya di sini. Kamu kayak lebih ke dia cuek, kamunya cuek gitu loh istilahnya seperti itu. Karena di sini kamu tahu ya dia bakalan kembali gitu, karena di sini kan situasi kamu, status kamu kan kayak masih gantung gitu kan, seperti itu. Jadi kayak kamu ada masalah tapi masalah kamu ini belum kamu selesaikan gitu loh ya. Dan aku lihat untuk seseorang ini ya, sepertinya dia udah dalam fase berubah ya, maksudnya berubah di sini mungkin dia juga kayak mulai tersadar gitu ya istilahnya, sadar dengan situasi yang dia lakukan. Kalau dulu itu sebelumnya ya dia itu kayak masih kekanak-kanakan gitu ya, kayak dia nggak peduli sama kamu gitu ya, dia childish gitu ya, nggak dewasa, dia suka bertindak sesuka hati gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada harapan dia ya, keinginan dia untuk kembali. Di sini ada the world, bisa kalian ini berpisah, ada perbedaan, mohon maaf ya, ada banyak perbedaan. Berpisah memang iya, kalian memang ada jarak di sini, tapi kalian juga ada banyak perbedaan di sini gitu. Bisa kalian beda adat, budaya, agama, negara gitu ya di sini. Jadi orang ini tuh kayak jauh gitu ya, orangnya jauh gitu ya, seperti itu. Makanya kamu kayak hanya menunggu dan melihat gitu loh ya. Meskipun di sini seseorang ini juga sepertinya berharap banget kamu yang memulai dulu gitu ya, kayak untuk mungkin ngabarin dulu gitu ya, atau mulai ngomong dulu, buka komunikasi dulu gitu. Tapi kamunya juga sama gitu ya, kamu kayak seolah juga nggak peduli sama dia, cuek gitu. Dan ini justru kayak lama yang dirasakan itu kayak dia stres sendiri gitu ya, dia panik sendiri di sini, sehingga dia di sini kayak ingin mencari kamu gitu, ingin menjangkau kamu, ingin kembali sama kamu di sini ya. Dan dia memang berharap, benar-benar berharap di sini ya, dia berdoa, dia mengimani gitu ya, kalian mungkin bisa apa ya, bertemu gitu ya, bahkan kayak ada rasa bersalah gitu yang dia rasakan ya. Di sini ada forgiving and learning gitu. Jadi dia ini mungkin udah bisa belajar dari kesalahan dia di masa lalu gitu. Selama kalian ada jeda jarak ini, kayak mungkin banyak pelajaran ya, banyak pelajaran. Karena di sini ada the full dan the word. Ini seperti sebuah perjalanan gitu ya. Dari awal sampai akhir gitu, kayak oh, aku ngelihatnya mungkin kamu juga udah berpisah cukup lama di sini ya, sampai dia itu benar-benar
kayak disadarkan gitu ya, banyak belajar gitu ya. Mungkin selama ini dia udah berusaha untuk petualang ya, kayak mencari yang lain ke sana ke sini gitu, tapi kayak nggak ada yang bisa ngeklik gitu ya, seperti saat dia bersama kamu gitu. Ya, jadi mungkin dia kayak bermain-main gitu loh, istilahnya di luar sana gitu. Jadi nggak serius ya, karena itulah mungkin ya dia ingin kembali ke kamu karena perasaan dia masih kuat sama kamu ya. Di sini dia seperti ingin minta maaf ya, dan kayak ingin membuktikan sama kamu bahwa dia benar-benar berubah ataupun serius ya. Dia akan tunjukkan di sini ya ke kamu gitu. Kalau seandainya dia kembali sama kamu ya, dan kamu mau menerima dia, aku rasa dia akan berubah di sini ya. Empress ya, mungkin ya aku ngelihatnya di sini seperti ada ini ya, kayak ada pertumbuhan gitu ya. Tapi ini bisa vice versa ya, bisa dari segi kamu ataupun dia gitu. Jadi kayak orang ini udah berubah jadi dewasa gitu ya, yang dari dia the full di sini jadi empress gitu ya. Jadi di sini kekanak-kanakan ya, tapi di sini dia kayak udah bertumbuh jadi orang yang lebih dewasa gitu ya, lebih bertanggung jawab gitu, nggak seperti dulu lagi gitu ya. Dan ini kayak bener-bener dia ingin membangun lagi gitu loh hubungannya, memulai lagi dari awal gitu, dan ingin membuat hubungan ini semakin bertumbuh, semakin berkembang gitu ya, jadi ke arah yang lebih baik gitu ya. Very soon di sini dia ini uh, kayak masih ada rasa takut, cemas, khawatir gitu ya. Jadi dia belum bisa membuat satu keputusan gitu. Kenapa? Karena mungkin ketakutan dia ini ketika dia kembali sama kamu udah nggak mau gitu ya. Kamu udah uh, kayak udah nggak cinta lagi, udah nggak sayang lagi gitu loh. Kayak udah memulai kehidupan kamu yang baru gitu. Ya, kenapa bisa dia berpikir seperti itu ya, karena di sini ada the word ya. Biasanya kalau kalau ini untuk yang beberapa, nggak semua ya, yang mungkin kalian menikah berbeda negara, itu kan kayak cara berpikirnya itu kan berbeda juga gitu loh ya, gitu ya. Kebudayaannya juga berbeda, cara berpikirnya juga berbeda gitu, pola pikirnya gitu loh. Jadi kayak meskipun masih terikat gitu ya, masih terikat pernikahan, tapi kan kayak bisa saja kan sesuatu hal tuh terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Contohnya ya, um, meskipun nggak berbeda negara saja bisa ya, kalau kalian kayak misalkan berpisah kemudian sendiri-sendiri, kemudian kayak kayak meskipun belum ada apa ya, legalitas ya, kayak surat cerai itu kan kayak bisa cari sendiri gitu ya. Jadi kan kayak mikirnya tuh seperti itu gitu loh dianya. Jadi kayak dia itu bener-bener takut kamu udah memulai kehidupan yang baru gitu. Udah bener-bener bebas dari dia, bener-bener move on dari dia gitu. Makanya di sini ada juga ya energi yang dimana dia itu kayak hanya menunggu gitu. Ya, menunggu dan melihat effort kamu gimana gitu. Dia menunggu adanya komunikasi lagi dengan kamu. Di sini setiap hari dia berdoa ya. Dia mengimani dan dia berharap dia bisa kembali sama kamu ya. Dia ingin minta maaf sama kamu. Di sini ada forgiving and learning gitu. Dia sadar dengan kesalahan dia sadar bahwa dia dulu tidak bertanggung jawab, impulsif, kekanak-kanakan seperti itu ya. Tapi di sini ada keinginan dia gitu ya. Ada keinginan dia yang dimana
Dia tuh pengen diberi kesempatan lagi ya di dalam hubungan ini. Ada the full di sini dan the world juga. Ini seperti awal baru gitu ya. Awal baru untuk hubungan kalian itu kayak dia tuh pengen gitu memulai lagi dari nol, dari awal gitu ya. Ingin mensukseskan hubungan kalian lagi di sini. Seperti itu ya. Dan di sini ada new love ya, new love. Jadi di sini kayak seperti cinta baru gitu ya. Dia akan memberikan cinta baru ya. Jadi kayak dia itu nggak sama seperti dulu lagi gitu loh. Ya mungkin kalau dulu orangnya ya tahu sendiri ya, karena dia masih belum dewasa, mungkin dia kayak sering ngabein kamu, cuekin kamu, masih suka kebebasan, masih suka mungkin keluar dengan teman-temannya, nyampur dengan teman-temannya tanpa peduli perasaan kamu gitu ya. Kayak ngerasa dirinya itu meskipun sudah berpasangan tapi kayak belum berpasangannya seperti itu. Tapi di sini dia akan berubah ya. Dia akan menawarkan cinta baru dan di sini memang ada religious factor ya. Religious factor di sini memang kamu dan dia ini ada perbedaan ya. Bisa berbeda negara, adat, budaya, agama, atau religious factor ini juga bisa memang kamu dan dia terikat satu pernikahan gitu. Dan di sini ada trust ya. Ini kayak ada kepercayaan kalian ya, atau keyakinan kalian dua-duanya di sini saling diuji gitu ya, saling diuji. Kalian yakin nggak dengan pasangan kalian? Kalian percaya nggak dengan kalian dengan pasangan kalian gitu? Karena untuk sebelumnya mungkin ada trust issue ya, jadi mungkin kalian tidak percaya satu sama lain gitu ya, kayak masih tidak yakin gitu ya dengan cinta yang ada dalam diri masing-masing gitu ya. Jadi kayak ada sih yang kadang orang mikir tuh perasaan seseorang tuh bisa berubah gitu ya, atau memang suatu saat tuh ada perubahan gitu. Maksudnya apa ya, ya pokoknya kayak nggak percaya gitu loh intinya ya, belum bisa percaya 100% terhadap pasangan gitu. Jadi kan timbulnya kayak curiga-curiga, kemudian dengan kecurigaan itu kan kayak timbul apa ya, timbul gini loh. Misalkan pasangan kamu curiga dengan kamu punya yang lain. Nah, itu kan kayak timbul keinginan dia juga untuk cari yang lain. Nah, seperti itu istilahnya. Ini kan jadinya di dalam hubungan ini justru semakin bukan menjadi baik ya gitu, kayak semakin kalian tuh akan semakin jauh gitu, bukan saling dekat, karena jadinya kan saling curiga, saling menuduh, kemudian kalian akan saling sering bertengkar, saling mengontrol. Nah kayak gitu. Jadi ini kan tidak baik untuk hubungan, makanya di sini mungkin ya semesta itu memisahkan kamu, Tuhan itu memisahkan kamu untuk kalian berdua masing-masing ini sama-sama belajar gitu loh, sama-sama memahami gitu ya, sama-sama memahami diri sendiri, sama-sama memahami pasangan gitu. Oke. Ya, di sini dia berharap, dia mengimani, dan ini memang aku lihatnya memang terikat pernikahan ya. Dan di sini juga ada Four of One ya. Aku rasa di sini kayak hubungan kalian ini akan dimulai lagi dari awal gitu ya. Jadi kalian ini kalau sebelumnya mungkin kalian dipisahkan, fondasi kalian sebab belum kuat gitu ya. Tapi di sini ini untuk menjadikan kalian itu, membuat hubungan ini justru semakin kuat gitu loh. Ya, jadi kayak proses gitu ya. Proses diri kalian masing-masing itu untuk membuat fondasi di dalam hubungan ini untuk menjadi semakin kokoh dan kuat gitu ya. Seperti itu. Dan di sini aku memang ngelihatnya sih lebih ke kalian akan ada pertemuan lagi di sini ya. Kalian akan ada pertemuan lagi. Dan di sini juga ada temperance. Kalian ini kayak dua orang yang berbeda, tapi kalian ini saling mengisi kekosongan satu sama lain gitu.
Ya, energi kalian nih saling tarik menarik gitu. Ini bisa soulmate ya, bisa twin flame, karena di sini aku ngeliat juga ada calling in your soulmate ya. Jadi kalian ini bisa saja soulmate gitu ya. Dia berharap kamu menghubungi dia ya. Dia berharap akan ada komunikasi dengan kamu, atau di sini memang dia juga ingin menghubungi kamu dulu tapi masih takut gitu ya, masih ragu-ragu gitu. Oke, tapi keinginan dia ada di sini. Ya, untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada. Tapi ingat ya, ini bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik gitu. Ambil aja mana yang resonate buat kalian. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kalian gitu. Karena ini general reading ya, jadi tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sagittarius gitu. Ya, jadi bijaksana dalam menyikapi. Semoga sampai di sini apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalau tidak paham, ambil poin pentingnya aja gitu ya. Kalau ada salah kata ya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Buat yang baru gabung di sini ya, jangan lupa untuk bantu dukung subscribe, like, comment, and share gitu. Dan kalau ada yang ingin buat personal reading ya, energi kalian sendiri atau konsultasi pribadi, kalian bisa DM kontak yang ada di bawah video ini ya, di keterangan di bawah video ini. Oke? Terima kasih ya, sampai jumpa.